Oke, kita lihat sekarang masuk ya. Yang pertama, humanisme. Tadi kan gagasannya dikenal sebagai psikologi humanistik. Apa sih yang dimaksud humanisme? Humanistik itu, yang pertama, humanisme itu melihat manusia itu rangkaian organisme yang holistik dan dinamis. Maksudnya apa? Kita ini unsurnya banyak. Ada fisik, ada mental, ada rohani. Nanti mungkin tokoh yang lain ngomong pakai teori yang lain, tapi unsurnya biasanya banyak. Misalnya sufi-sufi itu membagi yang mental ini isinya apa saja, yang rohani isinya apa saja, yang fisik apa saja. Nanti ada teori yang lain, sebenarnya tidak cuma 3 tapi 6. Ada alam fisik, ada alam bios, vegetatif, ada alam hewani, ada realitas aspek rohani yang namanya sosial budaya, ada aspek politik, ada aspek spiritual. Yang penting semuanya ada di kita. Ini paket holistik. Paket holistik itu berarti apa? Tidak bisa dibaca hanya parsial-parsial. Membaca manusia itu kalau dibaca parsial ya tidak utuh. Manusia kok didekati materinya saja, ada sangat banyak hal yang hilang. Manusia kok dibaca rohaninya saja, dibaca aspek mentalnya saja, ya banyak hal yang hilang. Dibaca aspek spiritual kedalamannya saja, banyak hal juga yang hilang. Maka harus holistik. Itulah nanti gaya humanisme. Dan dinamis. Dinamis itu maksudnya dia berubah-ubah. Fisikmu itu berubah, mentalmu juga berubah, spiritualitasmu juga berubah. Kalau tidak percaya, kamu teliti sendiri dirimu. Kalau fisik kan jelas, dulu masih muda, masih imut, sekarang sudah agak dewasa, sudah wajahnya berubah. Kemudian mungkin dulu kamu lihat wajahmu gemes, sekarang kamu lihat wajahmu jengkel. Jadi fisik berubah, mental kan juga berubah. Kalau tidak percaya bagaimana perubahan mentalmu, kalau kamu pernah punya buku harian, bacalah buku harianmu waktu SMP atau waktu SMA. Itu kan kamu ketawa-ketawa sendiri, menertawakan betapa aku dulu kok gitu ya. Kamu kadang, aduh bikin malu aja, aku kok dulu kayak gini nulisnya. Padahal dulu waktu kamu nulis itu kamu kadang mati-matian, kadang sampai nangis segala kan. Nanti diputus pacarmu, kamu nembak ditolak, terus kamu tulis itu kan, nulisnya sambil nangis-nangis. Tapi begitu kamu baca sekarang, kamu kan malu sendiri. Ngapain aku dulu sampai gitu? Atau kamu menyesali yang lama, waduh coba kok dulu aku sudah semantap ini mentalku, wah sudah sejak zaman SMP dulu tak tembak, tak jaga biar mungkin gitu. Kenapa? Nggak begitu, mentalmu sekarang berubah. Manusia itu dinamis. Maka teori-teori tentang manusia itu sebenarnya membidik salah satu fase hidupnya manusia, yang bisa jadi seiring perkembangan zaman dia perlu direvisi ulang. Karena manusia berubah. Itu asumsinya humanisme. Kemudian yang kedua, manusia itu potensial. Dalam diri manusia ada banyak kemampuan-kemampuan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang kalau versi kita yang beragama diberikan oleh Tuhan, yang bentuknya potensi. Potensi itu dia tidak muncul begitu saja, harus kamu aktualkan. Manusia itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan kejelekan. Manusia punya potensi untuk melakukan hal luar biasa, tapi dia bisa juga kalau mau malas-malesan tidak melakukan apa-apa.
Kamu punya potensi akal yang luar biasa, punya potensi hati nurani yang luar biasa, kamu punya potensi intuisi yang juga luar biasa, kamu punya potensi imajinasi yang luar biasa. Semuanya luar biasa. Cuma kalau kamu diam saja, dia tinggal potensi. Alah Pak, kalau cuma kayak barat itu, kita pasti bisa. Saya pasti bisa Pak. Ya, kalau cuma ngomong saya pasti bisa, gampang. Wujudkan itu biar tidak cuma potensi. Kamu pasti bisa, iya. Tidak usah kamu teriak-teriak saya pasti bisa. Kamu teriak-teriak itu menunjukkan kamu tidak pede. Kayak Benteng Takeshi itu kan, aku bisa ngono, tapi terus jatuh. Ya, iya kamu pasti bisa. Yo kamu butuh teriak itu kan karena kamu sebenarnya ragu-ragu bisa bener apa enggak. Tapi sebenarnya kamu pasti bisa. Tinggal kamu bisa mengelola apa tidak. Apa sih yang manusia itu tidak bisa? Allah ngasih kemampuan luar biasa. Tapi kan kita tidak bisa terbang kayak burung Pak. Loh kamu bisa berusaha, bisa kayak burung, bisa kok. Hari ini dengan ilmumu kamu bisa terbang pakai pesawat. Dulu nenek moyangmu mungkin ada ilmu apa itu yang bisa meringankan tubuh, bisa kok ya. Misalnya, cuma sekarang mungkin kamu enggak ngerti lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan kita punya potensi, cuma enggak digarap saja. Jadi manusia itu penuh dengan potensi, tinggal kamu realisasikan apa tidak. Dan ciri yang ketiga, dan semuanya sifatnya positif. Potensi-potensi itu bermanfaat untuk hidup. Sifatnya positif asal ruang dan waktunya pas. Kapan panca indera harus dipakai, kapan akal harus dipakai, kapan hati nurani harus dipakai. Jadi kamu itu paket utuh, sangat berharga karena potensimu luar biasa dan positif. Ini pandangan dasarnya humanisme. Psikologi yang punya asumsi-asumsi ini namanya psikologi humanistik. Jadi organisme yang holistik, dinamis, penuh potensi dan positif. Oke, jadi percaya pada manusia dan kemampuannya. Agak beda sama psikoanalisis kemarin yang tidak terlalu positif memandang manusia. Dianggapnya manusia itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang dia sendiri tidak ngontrol. Terus, nah ini konsep-konsep dasar dalam psikologi yang humanistik. Nanti kalian akan banyak ketemu istilah-istilah ini. Yang pertama, ya tadi ini kan salah satu manifestasi dari potensi manusia yang positif tadi. Yang pertama, pendekatan humanisme pada manusia itu meyakini adanya free will. Free will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan kemarin. Kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini enggak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Malah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu toh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang.
Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Nah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Ya boh, kamu sendiri yang ngerti. Meskipun kamu tidak pernah mikir sebenarnya kan. Tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Jadi hakikatnya kita itu free will, bebas. Ini dasar pendekatan humanistik. Yang kedua, ada namanya self-image. Self-image itu konsep diri. Kamu melihat dirimu sendiri itu seperti apa sih? Nah, itu self-image. Setiap orang punya ini. Saya itu orangnya pendiam loh Pak, tidak terlalu banyak omong. Itu self-image. Kamu merasa dirimu seperti itu, meskipun mungkin temanmu, alah nggak banyak omong apa. Dipancing sebentar juga tidak berhenti jawabnya. Misalnya. Tapi kan kamu merasa self-image-mu itu. Saya ini hitungannya termasuk anak soleh loh Pak, dibandingkan yang lain misalnya. Saya ini lebih intelek Pak daripada teman-teman, lebih punya kelebihan. Itu self-image. Kesanmu tentang dirimu sendiri itu self-image. Kesadaranmu tentang dirimu, nanti di belakang ada teorinya. Setiap orang pasti punya. Ya paling tidak kalau kamu ditanya orang, kamu itu orang yang seperti apa sih? Itu kan terus kamu jawab, itulah self-image. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Saya itu orangnya telaten kok Pak. Saya itu tidak apa-apa kok Pak kalau dibohongi asalkan menguntungkan misalnya. Itu self-image. Ada lagi biasanya gandengannya self-image itu self-evaluation. Dari gambaranmu tentang dirimu, terus kamu punya penghargaanmu atas dirimu sendiri. Namanya kita sebut harga diri. Jadi ini sebenarnya evaluasimu terhadap dirimu, penilaianmu terhadap dirimu. Kamu merasa dirimu orang soleh, kok ya malam minggu tiba-tiba yuk dugem yuk misalnya. Kamu kan tersinggung loh. Kok aku diajak dugem gimana wong orang soleh kayak gini ya. Itu kan harga diri. Kamu merasa wah harga diri ini kan gitu. Jadi kenapa kok kamu marah? Karena kamu punya evaluasi sendiri terhadap dirimu. Kamu menilainya berapa, kok orang menilainya jauh di bawah itu, kan kamu tidak terima. Kamu ingin dihargai sebagaimana kamu hargai dirimu. Itu namanya self-evaluation. Makanya ya kamu menakar dirimu dan menilai dirimu harus pas. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kamu diremehkan orang. Kalau terlalu tinggi kamu jadi sombong. Keduburan. Kan tidak enak menghadapi orang yang harganya terlalu mahal. Diajak ngomong itu tersinggung, diajak ini marah, diajak itu marah. Dia harus spesial terus. Itu biasanya orang menakar dirinya terlalu tinggi. Tidak enak diajak bergaul. Tapi juga jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga kamu tidak punya harga, nanti diremehkan orang. Tidak punya nilai. Kalau kamu tidak punya nilai, kamu tidak bisa free will. Nanti kamu direndahkan orang, keputusan-keputusanmu diremehkan. Jadi free will punya nilai diri dengan self-image yang cocok. Kemudian yang keempat, self-actualization. Konsep psikologi humanistik menghargai aktualisasi diri. Tadi kan saya bilang diri kita ini banyak potensi-potensi luar biasa. Maka aktivitas kemanusiaan yang mulia adalah apa? Aktualisasi diri. Wujudkan potensi yang luar biasa tadi. Tampilkan bahwa dirimu manusia itu mulia. Kamu tadi menghargai dirimu juga tinggi dan mulia.
citra dirimu juga mulia, maka wujudkan potensi-potensi kemuliaan itu namanya aktualisasi diri. Nanti Maslow punya banyak teori tentang aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, dasar psikologi humanistik adalah frame of reference. Frame of reference itu menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia menyikapi dirinya. Ini kadang-kadang kan kalian pakai adagio misalnya, kalau tidak mau dicubit ya jangan nyubit. Itu frame of reference. Ukurannya dirimu. Apa yang kalau kamu digituin tidak enak, jangan menggituin orang lain. Apa bahasa Indonesia ini menggituin itu? Kalau ya wis kamu ngerti karepnya ya. Jadi kalau kamu tidak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang lain. Kalau tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang lain. Ini kan prinsip emas kalau dalam etika. Frame of reference. Jadi frame of reference itu dirimu tadi yang berharga tadi, jadikan pijakan untuk memahami orang lain. Itu dalam psikologi namanya empati. Seandainya aku dalam posisinya dia, seandainya aku seperti dia, itu empati. Aku kalau diginiin sakit, maka aku tidak menggituin dia. Itu namanya frame of reference. Jadi saling jadi pijakan untuk memahami. Karena manusia tadi dinamis dan holistik. Ketika itu dinamis, kita tidak bisa pijakannya teori. Kalau pijakannya teori bisa kadaluarsa. Maka update terus teori kita terhadap orang lain dengan cara apa? Empati. Memposisikan dirimu di posisinya orang lain atau sebaliknya. Memahami orang lain seperti engkau memahami dirimu. Nah, itu namanya frame of reference. Jadi konsep-konsep 5 ini, free will, self-image, self-evaluation, self-actualization, frame of reference, ini konsep-konsep dasar dari psikologi yang humanistik. Dari situ nanti muncul asumsi perilaku manusia.